Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, tujuan puasa adalah menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. Di dalam ayat yang memerintahkan kita puasa disebutkan la'allakum tattaqun. Posisi takwa adalah arah yang kita tuju dalam menunaikan puasa. Sebab dengan takwalah kita mencapai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kedudukan manusia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kemudian ketika kita bertanya, siapa sih yang termasuk orang-orang yang bertakwa itu? Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang sebenarnya jika kita perhatikan memberikan pemaknaan tentang kedudukan orang-orang yang bertakwa itu. Di antaranya adalah ayat yang menyebutkan allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Di dalam ayat yang menyebutkan orang-orang yang bertakwa atau karakteristik orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, bahwa orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya, baik pada saat dia sedang dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan tidak begitu lapang. Fis-sarra'i wad-dharra'i. Karena senantiasa menginfakkan sebagian harta telah menjadi kebiasaan yang tumbuh dan lahir karena adanya posisi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, karakteristik orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Waktunya dia marah karena sebuah perbuatan, karena kezaliman yang terjadi pada dirinya, tapi pada saat itu dia mampu mengekangnya. Dan yang terakhir adalah wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang selalu memaafkan sesamanya. Meskipun pada saatnya dia begitu marah, tetapi karena puasa yang telah dilakukannya membawa kepada posisi senantiasa memaafkan sesamanya. Hadirin pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada diri kita adalah sesuatu yang sangat berat untuk kita lakukan. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabat, beliau berkata, tidak lama lagi akan masuk seorang penghuni surga. Tentu saja ini membuat para sahabat bertanya-tanya, kenapa bukan kami yang ditunjuk? Bukankah kami yang selalu bersama Rasulullah SAW? Dan kemudian datanglah seseorang yang mereka tidak begitu kenal, masih asing bagi mereka, para sahabat. Mereka kemudian bertanya-tanya. Di hari selanjutnya, kembali Rasulullah berkata, Yatlau alaikum min ahlil jannah, akan datang seorang penghuni surga. Dan orang yang sama pada hari kemarin yang datang. Keesokan harinya seperti itu juga. 3 hari berturut-turut Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang orang yang merupakan penghuni surga. Ini membuat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin As kemudian mengikuti orang ini untuk mencari tahu
siapa sesungguhnya orang ini dan amalan apa yang orang ini lakukan yang belum mereka lakukan para sahabat sehingga orang ini disebut penghuni surga. Dia mengambil alasan untuk menginap di rumah orang ini, untuk mencari tahu. Selama 3 malam berturut-turut, Abdullah bin Amr berkesimpulan, tidak ada amalan yang istimewa dibanding apa yang mereka telah lakukan. Ternyata setelah ditanya, orang itu berkata, yang kau lihat adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi mungkin engkau harus mengetahui bahwa la arkudu hatta a'fuwa man zalamani. Aku tidak tidur kecuali telah memaafkan orang-orang yang telah berbuat kezaliman kepada saya. Wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu iya. Dan sama sekali saya tidak pernah hasud, tidak pernah iri terhadap kebaikan apapun, nikmat apapun yang Allah berikan kepada saudaraku. Abdullah kemudian mengatakan, itulah yang membuatmu istimewa dan dikatakan oleh Rasulullah min ahlil jannah, penghuni surga. Maka hadirin pemirsa sekalian, marilah dengan puasa kita menjadikan diri kita mulia di sisi Allah dengan senantiasa peduli kepada sesama dan senantiasa memperbaiki hubungan dengan sesama kita, senantiasa memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.